Halo, ketemu lagi di video tentang sharing-sharing kali ini. Nah, untuk sharing yang kali ini di video ini aku akan membahas tentang gimana bikin diri kita sendiri merasa lebih tenang. Gimana menenangkan diri kita sendiri yang lagi kacau-kacaunya, yang lagi berantakan-berantakannya. Kayaknya rata-rata anak-anak muda juga kisaran umur 19 bahkan 18 sampai 25-26 ke atas juga bakal merasakan ini, karena memang pada dasarnya anak-anak muda sampai orang dewasa di umur segitu rata-rata memang labil, masih berusaha untuk mengatur how to fix with themselves, how to handle their emotions. Dan aku pun juga merasakannya sebenarnya. Gimana kita lagi sulit-sulitnya mengontrol emosi, kita lagi sulit-sulitnya mengontrol pikiran, overthinking yang gak tahu waktu. Aku pikir itu umum dirasakan oleh orang-orang dewasa sampai 20 tahun ke atas. Di saat kita masih ingin explore ini dan itu, ingin tahu ini dan itu, belum punya cukup pengalaman, belum belum tamat dengan kegetiran hidup. Kita udah biasa dengan kesenangan-kesenangan, terus tiba-tiba kita dijatuhkan oleh kenyataan. Nah, itu kan sesuatu yang sulit untuk kita handle oleh diri sendiri. Jadi kita mulai aja dengan tahap yang pertama, fade away. Keep distance dengan lingkunganmu, dengan teman-temanmu yang setiap hari bertemu. Menjauh dulu untuk sebentar, untuk sekedar menghela nafas dan menjernihkan pikiran. Bagus kalau ada teman yang mengerti kita dan menggenggam tangan kita dan meyakinkan kita bahwa everything will be okay. Tapi masalahnya tidak semua teman bisa mengerti itu. Tidak semua teman tahu bagaimana dia harus bersikap terhadap kita yang sedang merasakan kecemasan. So, ciptakan ruang bagi dirimu sendiri ketika kamu sedang berada di posisi itu. Ketika misalnya nih, kamu lagi asyik-asyiknya berorganisasi atau lagi asyik-asyiknya nyemplung di suatu circle, terus tiba-tiba kamu merasa rendah diri, kamu merasa tiba-tiba kayak sedih. Kita gak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Kadang ya mungkin karena kita capek mental, atau entah itu karena memang ada alasannya. Tapi sering seseorang yang dalam keadaan itu memaksakan diri tetap berada di posisinya, dan dia tidak mengambil jarak sejengkal pun untuk menjauh sebentar. Kalau dipaksakan, seseorang itu bisa jadi seseorang yang impulsif, dia jadi lost control, dia akan sedih berkepanjangan, dia tidak tahu bagaimana dia harus memperlakukan dirinya. Maka di saat seperti itu, orang ini juga tidak akan tahu gimana dia harus memperlakukan lingkungannya, bagaimana dia harus bersikap kepada teman-temannya karena pikirannya sudah berkabut. Maka dari itu, mengambil jarak sebentar adalah sesuatu yang penting. Berikanlah ruang dan jarak untuk dirimu sendiri bisa berpikir jernih dan kembali normal. It's okay
Setidaknya beritahulah orang-orang terdekatmu dahulu bahwa kamu ingin mengambil rehat. Kamu ingin istirahat dari semua ini untuk sebentar. Kadang orang-orang sering salah paham kenapa kita tiba-tiba diam. Karena mereka tidak mau mengira-ngira. Jadi, usahakan kalau kalian bisa mengkomunikasikannya, itu akan sangat lebih baik. Setelah kamu sudah memberi ruang bagi dirimu sendiri, meluapkan emosi yang tidak bisa kamu katakan kepada orang lain. Kamu ingin marah, tapi gak bisa. Kamu ingin nangis, tapi banyak orang. It's the time. This time to healing with yourself. Ini waktunya untuk kamu bisa bicara dengan dirimu sendiri. Kamu harus berdamai dengan perasaanmu sendiri. Hal-hal yang gak bisa kamu tangani di depan orang banyak. Hal-hal yang kamu gak bisa terima di ruangan ini, pada jarak ini. Kamu boleh menangis jika kamu ingin menangis. Semua orang melakukannya di tempat mereka masing-masing. Jadi, gunanya jarak dan ruang tadi adalah untuk membuat kamu merasa lebih aman, menjadi dirimu sendiri, memiliki emosi, dan menjadi manusia yang sesungguhnya. Di ruangan ini, kamu tidak akan dihakimi oleh siapapun. Kamu tidak akan dibilang cengeng, kamu tidak akan dibilang lemah, kamu tidak akan diejek ataupun direndahkan oleh siapapun karena kamu menangis dan kamu marah. Di ruangan ini kamu akan menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Setelah selesai dengan tahap 2, kita akan beralih ke tahap ketiga. Tahap ketiga, saya akan membicarakan tentang mengapresiasi diri sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mengapresiasi dirimu setiap hari? Apa yang sudah kamu lakukan untuk menghargai usahamu setiap hari? Atau justru kamu tidak melakukan apa-apa karena kamu pikir itu adalah hal yang sepele? Apakah kamu pernah bilang makasih sama dirimu sendiri? Apakah kamu pernah bilang maaf atas semua ketakutan yang kamu ciptakan sendiri? Orang lain gak selalu butuh maafmu. Diri sendirilah yang paling membutuhkan banyak maaf. Diri sendirilah yang paling membutuhkan banyak penghargaan, reward. Waktu-waktu yang kamu habiskan harusnya lebih banyak untuk dirimu sendiri. Dirimu sudah melewati banyak perjalanan, banyak perjuangan, banyak medan perang, dan kamu tidak memberinya apa-apa. Jangan lebih jahat daripada orang lain yang menindas kamu. Entah itu dalam pertemanan atau itu tentang dirimu sendiri. Kamu berhak mendapatkan seluruh kebahagiaan di dunia. Tapi, kenapa kamu tidak memberikan sedikit pun untuk dirimu sendiri? Jadi, mulai sekarang, biasakanlah untuk mengapresiasi hal sedikit atau sesepele apapun yang sudah kamu lakukan. Contohnya, seperti saat kamu sedang ujian. Setelah ujian itu selesai, kamu bilang, "Makasih diriku. Usahamu sudah sangat berat. Pikiranmu sudah sangat penuh, tapi kamu tetap berperang. Terima kasih sudah melewati semua ini."
Tetaplah bertahan dan melewati hal-hal yang sama di tahun-tahun yang akan datang. Setelah ini semuanya tidak akan sama dan akan lebih berat. Kuatlah. Aku memelukmu setiap hari. Bukankah itu sudah cukup? Kenapa hal sesederhana itu tidak pernah kamu terapkan? Mulai sekarang, mulailah ritual dengan mantra ini. Setiap hari, katakan terima kasih dan maaf. Di video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan beberapa kata-kata yang harus kamu katakan kepada dirimu sendiri. Dan itu bisa meringankan kecemasan yang kamu punya. So, tahap 3 berakhir dan kita akan beralih. Tahap 4, saya akan membahas tentang bersifat realistis. Berpikir lebih rasional. Bahwa segalanya itu memang mungkin. Tidak selalu orang-orang di sekitar kita yang salah. Ya mungkin karena pandangan kita berbeda dan kita menyikapinya dengan berbeda pula, kita jadi irasional. Maka saat kita sedang berada di posisi ini, setelah kita selesai mengambil ruang, lakukanlah dan lihatlah atau makanlah sesuatu yang bisa membuatmu senang. Senangkanlah dirimu sendiri. Tapi melakukan itu harus dibarengi dengan berpikir realistis. Berpikir realistis yang saya maksud adalah, oke, saya ngerti bahwa manusia semuanya memang seperti ini wujudnya. Saya hanya belum tamat. Saya hanya belum hafal semuanya. Tapi memang semua manusia itu tidak bisa saya samaratakan. Akan ada spesies yang baru setiap harinya. Dan saya harus menyiapkan diri saya sendiri di setiap hari itu. Karena dunia ini tidak akan mempersiapkan dirinya untuk membuat saya lebih tenang. Saya hanya ingin lebih tenang dan lebih damai. Maka saya perlu menenangkan diri saya sendiri dengan apapun caranya. Saya harus mengerti bahwa dunia ini memang seperti ini. Dia tidak akan menuruti apa yang saya minta dan saya inginkan. Saya harus merelakan semuanya ini, karena ini memang sudah jalannya. Saya tidak bisa menggugatnya karena saya hanya manusia biasa. Jadi saya juga harus berperilaku seperti selayaknya manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menjalankan roda takdir ini. Saya menerima semuanya. Karena ini memang sudah jalan takdir saya. Setelah itu, hela nafas dan hembuskan. Setelah ini kamu akan menjadi manusia yang lebih tenang lagi. Kamu harus percaya bahwa kamu layak untuk tenang. Kamu layak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang ada di dunia. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching dan selamat bertemu di video selanjutnya. Semua akan berkesudahan dan akan menemukan titik balik. Segeralah sembuh dan lekaslah kembali. Kembalilah menjadi dirimu yang tenang dan jauh dari kata risau. Jangan gelisah terlalu lama. Jangan membuat orang-orang menunggu terlalu lama.